gue 2019 bulan Agustus tuh berangkat ke Belanda, ke Tilburg University di Belanda gitu ya. Makanya kalau ada yang nanya Tilburg segede gimana, mungkin segede apa namanya condet lah. Lo juga bilang persiapan lo sampai lo dapet tuh butuh waktu 5 tahun gitu. Nah, sebenarnya kalau kita boleh flashback ke belakang, motivasi lo tuh apa sih yang mendorong lo bener-bener pengen S2 dan di luar negeri gitu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Taufik Nur? Baik-baik, Arif Acai atau Arif Darmawan. Bagaimana nih kabarnya? Sehat bro, alhamdulillah bro. Welcome bro di Arista Institute Channel. Lo tahu nggak Arista Institute? Senang sekali. Arista tahu, cuman institut jadi-jadian nih kayaknya ya. Itu kayak apa ya? Ya ditambahin sendiri sama anak-anak Arista. Jadi Arista itu kan kos-kosan di Kukusan Teknik. Lo tahu kan? Lo tahu nggak kosannya Arista? Ya. Ya salah satu kosan yang tahu dong dulu. Kos-kosan kelas letar lah di zaman itu ya. Jadi orang-orang yang ingin ngekos di situ. Gue sih nggak ngekos di situ dulu, Pik. Cuman dulu banyak kenal sama anak-anak Arista, jadinya gue suka main bareng aja. Sekarang ya pas udah lulus kuliah malah. Gitu. Ya. Dulu itu gue waktu kuliah ya, itu di dekat Arista itu ada nasi goreng enak banget di situ. Jelas, pasti namanya Simen, nasi goreng Simen. Nah, itu agak lupa. Pokoknya dia tuh bisa campur-campur mie, nasi, pakai udang gitu-gitu. Gua di agak tanjakan sebelah kiri kan kalau dari Iya, kan. Iya, betul. Tapi sayangnya dulu ada wifi-nya. Simen itu. Iya, lu ada wifi-nya lagi. Gue sama Singgi suka makan di situ dulu. Murah dulu nasi gorengnya. Oh iya. Iya, gue bisa campur-campur macam-macam kan menunya. Bisa campur mie, bisa campur kornet, bisa campur sarden. Iya, betul. Itu dulu bahkan gue jauh-jauh dari mana, dari FE, cuman buat makan itu terus pulang lagi kan, rumah gue di Jantung ya. Jadi kayak gitu. Makan sendiri apa sama teman lo? Oh, enggak sih, gue jarang makan sendiri sih, jadi sama teman sih. Lo suka nongkrong ya soalnya ya. JB lo suka ya join bareng ya. Ya tim network. Nah, jadi gua ceritain sedikit nih, Pik, kenapa Arista Institute Channel ini ya YouTube tuh ada. Jadi anak-anak Arista. Jadi anak-anak Arista itu pengen punya macam jejak digital atau aset digital lah untuk dinikmati. Ya sebenarnya niatnya cuma untuk diniatkan di kalangan sendiri sih gitu. Iya. Kalaupun bisa dilihat banyak orang, asal tema yang bisa menginspirasi, kita juga senang gitu. Iya. Ya, meskipun nggak niat nyari, ini harus banyak viewsnya, nggak juga sih. Jadi kayak buat iseng-iseng aja, karena anak Arista doyan bacot. Sama gue kan doyan bacot. Gue juga doyan bacot kan, Pik ya? Ya, bacot jurus lah. Nah, kan keseharian lo gitu. Iya. Gua kemarin kepikiran ngundang lo untuk ngobrol-ngobrol ya. Tentang kesibukan lo sekarang, terus karena lo juga baru pulang S2 ya, baru setahun lo ya pulang S2 kan, Pik ya? Iya, Oktober gue balik. Sebenarnya saya bulan Juli 2020. Cuman ya karena COVID, jadi gue berencana ngundurin sebentar ya Oktober gitu. Oke. Sebenarnya rencana awalnya kalau Juli gue udah selesai tahun lalu itu, gue pengen pulang Agustus sebenarnya. Jadi gue pengen liburan di Bali atau di Lombok lah. Sebenarnya pengen sebelum masuk kantor lagi tuh pengen liburan di Indonesia gitu ya, sebulan gitu kan misalnya. Nah cuman ya unfortunately karena COVID, jadi gue mikir coba dulu deh, mungkin gue pikir tuh Oktober udah reda, tapi ternyata ya masih itu, jadi harus pulang juga sih. Gitu sih. Oke, Pik, sebelum masuk ke core of the core, apa nih? Lu sekarang kesibukan apa, Pik? Gue bahasa kerennya researcher and consultant nih. Oke. Researcher and consultant ya.
tergantung ini ya, tergantung projectnya nih, lagi tergantung projectnya. Project butuh riset, survei, lu pajak researcher gitu ya. Iya, betul. Enggak, soalnya kalau researcher itu kadang-kadang ada wibawanya gitu. Lebih kayak lebih akademisi, kemudian kelihatan knowledge-nya banyak gitu ya, Pik ya. Iya, kalau consultant kan memang itu kan lebih private ya, apa namanya maksudnya private sector ya. Jadi kan consultant kan banyak ya. Nah, kalau researcher itu kayak ada sentuhan akademiknya lah gitu. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Di lembaga manajemen FEBUI. Jadi di FE ada beberapa lembaga. Nah, kalau yang di manajemen, lu kerja di mana? Lu langsung lembaga manajemen aja. Iya, jadi gue jadi researcher dan consultant di lembaga manajemen FEBUI. Oke. Itu sebuah konsultan atau lembaga riset di FEBUI di Salemba kantornya ya. Jadi sebenarnya gue actually dari 2014 ya. Jadi wisuda dari situ ya. Langsung ya, Pik ya. Langsung, tapi full time-nya jadi kalau di kantor gue ada dua ya, ada yang full time, ada part time. Jadi kalau pertama masuk biasanya part time dulu. Itu gue full time-nya di April 2016 kayaknya. Oke. Gitu. Ya. Jadi sedikit gue jelaskan juga ke teman-teman, ke sahabat Arista ya. Opik ini dulu kuliahnya di FEBUI, jurusannya manajemen angkatan 2010. Nah, dia betul. Kebetulan dia satu kampus ya sama gue 2008, Opik 2010. Gitu. Dan sekarang bekerja di lembaga manajemen seperti tadi yang dijelaskan oleh Opik. Nah, sebenarnya kenapa gue undang lo nih, Pik, sebagai tamu pertama gue, karena ini sesi pertama gue nih dia. Iya. Justru tepat banget ngundang gue. Karena kita bisa TikTok ya. Nah, jadi kenapa gue undang lo? Ya beberapa waktu lalu gue ngelihat muka lo tuh ada di annual report-nya Tilburg University. Bacanya apa, Pik? Tilburg apa? Itu sebenarnya Tilburg University alumni ya. Jadi kayak kalau di FE itu Iluni FEBUI lah kayak gitulah. Jadi dia punya institusi se-universitas Iluni UI gitu lah ya. Itu di Tilburg University. Ya kebetulan alhamdulillah gue karena dapat scholarship dari sana, jadi itu bagian dari give back ke lembaga yang udah memberikan gue scholarship ya secara generous gitu. Nah itu sih ya ternyata lumayan surprise juga karena gue juga nggak tahu itu ya, karena gue cuman share kalau gue udah lulus gitu. Nah ternyata apa namanya jadi cover annual report ya, Pik ya. Nah itu sih ya bagus lah, Pik. Ya. Targetnya jadi cover majalah di Indonesia mungkin next. Asal jangan jadi cover Yasin dulu aja, Pik. Nah, jangan astagfirullahaladzim. Pik, nah, gue juga berharap lu bisa ngasih sharing dan menginspirasi kita nih, terutama anak Arista ya. Anak Arista juga kan ada yang udah kuliah tuh banyak juga, yang belum kuliah juga banyak. Mudah-mudahan dengan lu sharing, kita juga jadi punya kesadaran bahwa merasa melanjutkan S2 itu suatu hal yang bisa dipertimbangkan buat kita yang mungkin udah lulus S1 gitu. Gue pengen lo cerita lebih tentang kisah lo di pas kuliah S2 ya, yang lo alamin di S2, kehidupan lo di sana seperti apa gitu. Kalau ini aja ngobrol mengalir aja. Ya, jadi ya gue tuh S2 2019 ya, sebenarnya 2019 itu agak lumayan surprising sih, karena tadinya juga agak mendadak ya, karena gue dapet scholarship tuh mendadak di bulan Juli gitu ya. Akhirnya persiapannya mepet semuanya, kerjaan juga lagi banyak gitu. Akhirnya tuh gue ya harus jalan ya, mau nggak mau harus jalan kan karena udah dapet scholarship juga. Itu jadi tuh gue kayak berbekal ke luar negeri itu berbekal cuman persiapan seminggu lah paling ya gitu ya. Dan FYI mungkin gue tuh 27 tahun belum pernah keluar rumah gitu. Jadi
jadi anak rumah kali. ya belum ya belum. Dipasung loh. Ya belum pernah jodoh. Belum pernah ya tinggal di luar rumah lah, tinggal di luar rumah. Gitulah ya. Ya, paham. Jadi survival kit gue nih sangat terbatas gitu ya, bahkan kayak masak nasi itu juga baru tahu di sana gitu ya, karena kan gue kuliah juga di Jakarta aja, sekolah juga deket-deket aja gitu, nggak pernah jauh gitu. Nah itu lumayan challenging ya, karena gue jalan agak mepet tuh, jadi masuk kelas itu agak kaget ya, karena nggak ikut orientasi lah, kan kalau kampus kan ada orientasinya dulu kan gitu. Nah itu nggak ikut atau tapi ya ada, emang nggak ikut? sebenarnya ada tapi harus bayar gitu, dan itu seminggu sebelum kuliah mulai. Nah gue kan datangnya udah mepet menjelang kuliah mulai ya. Tapi nggak wajib. Gitu. Nggak wajib. Oh iya. Oke. Gitu. Nah ya udah. Lanjut. Ya udah kuliah ya, mulai kuliah kelasnya sih gue kan kuliahnya marketing analytics ya, jadi tuh lebih banyak belajar metodologi riset pemasaran yang applied di lo kuliah di mana tadi, ke sahabat Arista? oh iya jadi mungkin tadi majalahnya udah disebut ya. Jadi gue 2019 bulan Agustus tuh berangkat ke Belanda, ke Tilburg University di Belanda gitu ya. Tilburg sih sebenarnya kotanya kecil ya. Makanya kalau ada yang nanya Tilburg segede gimana, mungkin gede kotanya, tapi yang utamanya itu paling ya segede Condet lah kayak gitu. Paling sebenarnya gak begitu gede. Karena kayak dari lingkungan kampus ke sentrum, kita nyebutnya sentrum itu sekitar 3 kilo. Jadi ya anak segitu aja. Nah gue ngambil marketing analytics di sana, karena sebelumnya bidang gue juga manajemen marketing S1 ya, kemudian gue kerja tertarik di bidang marketing research. Nah gue melanjutkan ke marketing analytics, itu belajarnya terkait metode-metode dalam riset pemasaran lah gitu kira-kira. Nah selama kuliah jadi gue lumayan banyak sih belajar hal-hal terkait riset pemasaran. Itu hal-hal yang menurut gue baru banget sih gitu. Walaupun gue udah bekerja di marketing research sebelumnya ya. Tapi by the way, Pik, boleh tahu nggak Tilburg itu di dunia rankingnya berapa ya, Pik? Sebenarnya kalau di dunia itu overall ya dia sedikit di bawah UI ya, 300-an gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau FEB-nya itu tergantung ranking sih ya sebenarnya. Cuman kalau kita pakai Times Higher Education itu 50 besar sih. Times Higher Education gitu. Untuk ekonomi dan bisnisnya di sana. Ya betul lah. Specifically departemen marketingnya, gue kan di departemen marketing ya. Ya. Itu pas gue kuliah itu dia peringkat 2 berdasarkan Journal of Marketing Research, dan ya berdasarkan 2 jurnal itu. Jadi Journal of Marketing dan Journal of Marketing Research itu adalah jurnal yang paling top tier di marketing lah. Nah jadi lingkungan akademik di marketing itu memeringkat kampus berdasarkan kualitas output risetnya. Nah itu pas tahun gue kuliah itu Tilburg peringkat 2 dunia gitu. Tapi kalau tahun ini mungkin sekitar 10 besar 20 besar lah. Jadi sebenarnya secara research unggul gitu. Nah kalau secara global kenapa agak jelek ya mungkin ya kalau untuk ukuran Eropa, karena fakultasnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi Tilburg itu sebenarnya kampus yang nggak begitu besar sebenarnya. Gitu. Jadi kan kalau kampus yang nggak begitu besar kan jumlah profesornya nggak sebanyak kampus yang jurusan banyak gitu kan. Jumlah mahasiswanya, jumlah alumninya. Nah biasanya kan pemeringkatan itu berdasarkan jumlah alumni, teacher to student ratio dan sebagainya gitu. Jadi tapi kalau misalnya FEB itu di Belanda itu Tilburg itu salah satu yang sangat diperhitungkan sebenarnya. Dan specifically marketing ya dia ganti-gantian sama Rotterdam lah, peringkat 1212 gitu. Tapi memang secara fakulti membernya lebih banyak Rotterdam, karena Rotterdam kan kampusnya lebih lama gitu ya. Oke. Lanjut. Tadi lo lagi cerita, sorry gue potong. Ya gitu. Jadi gitu. Nah itu salah satu alasannya juga kan karena gue waktu milih kampus itu reputasi dan course-nya ya. Jadi gue pengen course-nya yang kira-kira memberikan value added baru bagi gue gitu. Dan reputasinya karena gue tahu departemen of marketingnya atau FEB-nya bagus,
Ya akhirnya gue apply ke sana sih. Dan lo emang spesifik milih marketing research ya untuk mendukung karir lo di LM ya, Pik ya? Betul nggak? Iya betul. Betul ya? Sebenarnya sama Spin, ya betul. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya kan banyak orang yang ya kalau misalkan maunya ke company jadi 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 eksekutor, baik itu di level middle management atau top management, rata-rata kan orang nyarinya gampang aja MBA gitu ya, Pik ya. Iya betul betul. Tinggal ke peminatannya aja, mau yang lebih ke finance atau ke marketing atau dan yang lain-lain gitu. Tapi kan kalau lo udah kayak dari awal karir lo sudah masuk ke dunia marketing research, jadinya lo udah kayak lo nggak gampang gitu nentuin S2 jurusan sebenarnya ya, Pik ya. Iya sebenarnya awal kuliah itu pengennya S2 marketing gitu ya. Pengennya marketing doang gitu, cuman seiring berjalannya waktu gue masuk LM gitu, lembaga manajemen. Nah kemudian gue terekspos project-project di bidang marketing research gitu ya. Nah itu walaupun sebenarnya kerjaan gue memang ya namanya konsultan, ada konsultannya tadi, research and consultant, yang ngerjainnya banyak hal sih. Cuman domain gue pengen membangun expertise di bidang marketing. Nah itu gue lihat marketing research. Nah kemudian seiring berjalannya waktu gue mencari yang kira-kira bisa memenuhi keinginan gue gitu kan, dan kebutuhan belajar gue ya itu mengerucut ke marketing analytics sih. Nah itu kan memang belum terlalu banyak yang offer ya. Ada beberapa kampus, nah gue lihat Tilburg ini salah satu yang unggul gitu. Jadi Dan lo gue memang apply ke sana. itu ya, Pik, berarti ya? Lo menyukai marketing research ya? Ya. Ya betul betul. Jadi karena gue juga udah tahu prakteknya di lapangan gitu ya. Jadi kayak sebenarnya yang bikin gue seneng kuliah di sana itu adalah gue bisa bayangin nih gue ada punya tools. Kira-kira gimana pakai tools itu gitu. Jadi gue tuh teringat omongan teman gue waktu kuliah ya. Jadi teman gue waktu kuliah ini ada di lembaga saudaranya LM namanya LPM. Nah, dia tuh cerita ke gue gini bahwa gue tuh secara intelektual, secara akademik tuh gue lebih enjoy saat S2 sebenarnya. Kenapa? Karena apa namanya curiosity terkait praktek-praktek di lapangan lebih dapat gitu. Kalau S1 tuh kita kan sebenarnya senangnya itu karena mungkin ya kalau kayak gue pribadi, gue akhirnya memvalidasi omongan temen gue ini. Mungkin karena kita ketemu teman, karena kita aktivitas kampus gitu kan, terekspos banyak. Nah tapi mungkin secara akademik kita karena sudah padat banget, kita mungkin ada beberapa mata kuliah enjoy, ada beberapa enggak kan. Nah itu gue sama teman gue lagi S2 juga di bidang lain ya, teman gue S2 di bidang lain. Itu gue kayak ngerasa oh iya benar juga ya, karena kuliah saat sudah punya pengalaman itu kan lebih pengen tuh kita lebih menikmati kuliahnya gitu ya, karena kan nah itu gue juga karena gue pengalaman di bidang marketing research, akhirnya gue jadi sangat enjoy kuliah tuh karena tahu nih apa gimana diterapinnya gitu kan. Seperti itu sih. Cool. Bangga gue, Pik, sama lo, Pik. Lo kan dari zaman gue mahasiswa baru, bang, sama gue. Oke, Pik. Hal yang paling menarik ketika lo S2 tuh apa sih, Pik? Yang lo alamin ya? Ketika proses S2 lo, pas lo udah lagi S2 di sana tuh hal paling menarik apa? Apakah suasana belajarnya kah? Atau teman-temannya kah? Sistem atau kurikulumnya kah? Kehidupan sosial lo kah? Iya. Sebenarnya yang gue dapet lesson yang paling menarik menurut gue adalah cara pandang sih ya. Cara pandang pertama kayak memang kalau gue dulu ngerasa di saat S1 itu dan saat pendidikan dari SD sampai SMP itu kita itu lebih ke hasil ya, kita orientasinya pada hasil gitu. Nah, jadi kalau waktu gue di S2 di Belanda itu, saat gue tanya tuh gini, mungkin ini semacam yang kita sehari-hari juga ya. Kalau waktu kita S1 tanya ini, dosennya gimana gitu kan? Pasti saat kita nanya pendapat dosennya gimana, most likely itu tentang nilai. Nyari nilai. Betul kan? Setuju kan? Sepakat. Kalau di sana tuh saat gue nanya ke teman gue di negara manapun itu ya, itu mereka lebih he is nice, she is nice, tapi in terms of menjelaskan gitu. Jadi
nggak pernah mereka ada orientasi nilai gitu. Yang penting mereka tuh lebih enjoy kelasnya gitu. Kayak kalau di Belanda kan gradingnya 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10, jadi nggak 0 sampai 100 gitu. Iya. Mereka dapat 6 itu biasa aja, yang penting dia enjoy kelasnya, menikmati kelasnya kayak gitu. Yes. Seperti itu, jadi kayak gitu. Jadi nah itu yang gue ngerasa wah ini menarik sekali nih, bahwa sebenarnya kita nggak ada pressure. Jadi emang kita tuh pengen tahu gitu, belajar itu pengen tahu gitu. Nah, sama yang kedua mungkin yang paling challenging pas tesis sih. Jadi pas tesis itu gue belajar banget apa namanya, bagaimana meneliti secara benar dan apa ya, sesuai standar yang baik lah gitu kan. Kayak gitu. Kebetulan jadi mungkin gue cerita sedikit. Waktu tesis itu kan gue di akhir semester 1 ya. Akhir semester 1 itu tuh udah winter tuh kalau nggak salah waktu itu. Gue harus nyiapin proposal, ya kan. Nyiapin proposal, dan ternyata dari Desember sampai Februari itu gue 2 kali proposal tuh gagal. 2 kali proposal gagal. Nah gue kalau misalnya yang ketiga gagal, itu gue harus extend kuliah tuh. Wah, serem kan? Karena berapa lama, Bek? Extendnya 1 semester karena gue baru bisa apply tesis semester depan lagi gitu. Boleh diceritain nggak kenapa gagal yang pertama kedua, Bek? Ya karena simply memang gue belum ngerti aja sih waktu itu. Jadi mereka emang lumayan strict juga gitu ya. Lumayan strict juga. Jadi memang bukan kayak asal submit gitu, bukan gitu. Tapi mereka harus, nih anak emang harus benar-benar paham nih apa yang mau dilakukan gitu. Iya. Nah kebetulan kan waktu itu jadi udah ada topik-topiknya ya. Jadi misalnya kita ada sekitar 40 topik yang dari supervisor, kita milih gitu. Kita subscribe, kita buat proposal. Nah nanti supervisornya yang menentukan ini anak layak nggak gue bimbing gitu. Oke. Ya kan? Nah saat yang pertama itu, setelah 2 itu lo nggak layak ya? Nggak layak ternyata. Nah yang kedua tuh gue merasa udah banyak melakukan improvement ya. Ternyata, nah gue tuh email supervisornya, boleh diskusi nggak? Dia jawabannya, sorry I have no time. Gitu. Jadi kayak, wah nih orang emang kalau orang Belanda kan straightforward banget ya. Jadi kayak dikasih tahu kekurangannya di mana tuh proposal lo? Iya dikasih tahu gitu. Nah tapi kan singkat cerita, gue kan ada rencana lanjut sekolah lagi ya, S3 gitu kan ya. Nah itu gue tuh udah gue pikirin dari sebelum gue S2 sebenarnya. Jadi gue tuh pengen sebenarnya pembimbing tesis gue itu yang bisa memberikan semangat gue lah buat S3 gitu kan. Kan. Nah pas gue gagal pertama tuh gue nggak kecewa sebenarnya. Karena profil pembimbingnya itu menurut gue kurang bagus gitu. Karena kan mahasiswanya tuh ada satu jurusan ada 200 ya. Mungkin marketing analitik 50, jurusan marketing manajemen 150, total 200. Jadi supervisornya kan banyak tuh ya. Jadi ada yang mungkin yang levelnya masih asdos udah jadi supervisor. Nah, itu yang pertama yang nolak gue tuh levelnya asdos gitu. Jadi pas gue ditolak, gue ngerasa oh ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin gue disiapin dapat supervisor yang oke gitu, ya kan. Nah, yang kedua tuh memang pembimbing tesis tapi levelnya bukan dosen gitu. Dia emang udah PhD sih gitu. Tapi memang ada kayak pekerjaan di kampus gue itu khusus membimbing tesis gitu, kayak gitu. Nanti gue ditolak. Nah, ya udah gue tidak berputus asa lah ya. Nah, alhamdulillah terakhir tuh gue harus ikut tesis klinik namanya, artinya kayak semacam briefing bagaimana membuat tesis proposal yang bagus gitu kan. Nah, menariknya tuh jadi ada sesi konsultasi nih. Konsultasi proposal lo udah layak apa belum? Ya. Deadline hari Minggu, deadline submit proposal hari Minggu ya. Nah, Jumat tuh gue diskusi sama program director gue. Terkait proposal gue. Nah, gue berpikir, oh gue udah mantep dong nih proposal ya kan? Ya kan? Kita cuma punya waktu 15 menit. Nah, sampai 15 menit gue ngejelasin itu, gue di-challenge lah. Nah, intinya si program director gue ngomong kayak gini, lo harus banyak baca ini ya, nggak mudah kan buat proposal, dia ngomong kayak gitu. Maksudnya dia nggak mudah kan buat proposal. Intinya dia bilang ini masih jauh banget dari standar lah. Kebayang nggak lo? Sedangkan itu Minggu itu gue harus sudah submit.
Kebayang nggak lu? Ini yang nomor 2 apa nomor 3 nih, Pe? Nomor 3. Ini berarti last chance lo ya? Last chance. Kalau nggak gue extend tuh. Iya, Kalau iya. nggak gue extend. Nah, Oke, itu oke. gitu. Jadi kalau tahap 1, tahap 2 itu gue langsung submit ke supervisor yang gue pengen, yang buka topik. Oke. Kalau yang ketiga gue submitnya ke program director. Nah, Iya, 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 iya. ya kan? Deg-degan dong. Deg-degan nggak lu kira-kira? Iya. Lu beasiswa lu cuma 1 tahun gitu kan? Terus kan? bukan tuh di Ya, tapi gue yakin sebenarnya. Nah, ya udah. Jadi gini, kebetulan tesis gue itu kan gunain eksperimen ya. Nah, kebetulan eksperimen itu hal yang baru banget bagi gue, dan gue baru belajar di semester depannya sebelum proposal. Oh, Kebayang nggak lo kan? Iya. Jadi gue proposal bulan Februari. Gue baru dapat mata kuliah eksperimen itu di bulan Maret apa April gitu kalau nggak salah. Iya. Itu kan buta banget kan. Nah, ya gue sebisa mungkin gue dapat gitu ya. Gue coba 3 hari ya gue optimalin. Tapi gue emang orangnya tuh nggak bisa banget gue diremehin sih. Kalau gue paling nggak bisa banget gue diremehin gitu. Jadi gue makin gue di underestimate, gue makin pengen gue buktiin. Iya, betul gitu. Kayak gitu ya, akhirnya gue submit, layak kan. Tapi ada tuh teman-teman gue yang di tesis klinik itu yang sebenarnya fan aja juga ada juga ya, banyak. Jadi artinya bukan berarti tesis klinik itu layak semua gitu. Karena kalau di Belanda, di kampus gue nggak tahu di kampus lain ya, intinya mereka tuh memang menjaga kualitas. Jadi Jadi kalau mungkin dulu kita ada yang kayak dibantuin biar lulus tepat waktu, kalau di sana tuh nggak ada gitu. Karena di sana kuliah juga bayarnya murah juga sih kalau bagi orang Eropa ya. Kalau bagi orang non Eropa mungkin mahal. Jadi biasa-biasa aja gitu. Teman gue tuh kayak ada yang nggak submit karena ya udah semester depan aja nih, gue belum ada ide gitu. Ada yang segampang itu gitu. Tapi orang Eropa. Orang Eropa. Yang bayar kuliahnya. Yang wordy gitu pasti udah galau ya, Pek. Galau lah, karena kan biasanya setahun doang kan. Iya. Kayak gitu. Nah, untungnya gue dapat supervisor yang aduh itu keren banget sih. Keren banget itu, dan yang sesuai harapan gue gitu, memberikan semangat gue buat sekolah. Dia itu namanya Anapali. Gue harus step nih karena memang dia salah satu yang benar-benar membukakan PhD, membukakan mata gue. Dan dia lulusan NYU, New York University gitu kan. Kayak gitu. Dan ternyata topik gue itu salah satu jurnal rujukannya tuh penelitian dia gitu, yang sama profesor-profesor di Amerika. Jadi dia tuh linknya banyak lah gitu kan ya. Nah itu tuh jadi gue bener-bener belajar di challenge banget waktu tesis. Dan dia itu penelitiannya tuh emang udah top tier banget gitu. Jadi kalau di marketing tuh ada 3 besar jurnal utama. Nah dia tuh salah satunya masuk di jurnal itu, namanya Journal of Consumer Research. Itu kayak wah gila, keren banget sih dia gitu. Dan bener-bener pas bimbingan tuh bener-bener dibantai. Jadi gue kayak sampai bimbingan terakhir tuh kayak bener-bener kayak pas habis bimbingan tuh gue langsung ngechat temen gue, keluar dong, gue stres banget gitu. Karena maksudnya kebayang gak sih lo bahwa ada orang yang memberikan review yang bahkan lo nggak memikirkan hasil reviewnya kayak gitu kayak gue aja nggak kepikiran situ. Nah itu gue sampai bimbingan terakhir tuh kayak ya udah gue cuman jalan-jalan di sekitar rumah 3 kilo gitu ya, cuman buat refreshing doang gitu, kayak gitu. Itu salah satu yang challenging, yang menurut gue sih lumayan menantang banget bagi gue kayak gitu. Dan alhamdulillah sih hasilnya, walaupun ada constraint ya, hasilnya satisfying lah hasil tesis gue gitu ya. Kayak gitu. Itu sih salah satu yang benar-benar mengajarkan gue bahwa ya. Berarti itu salah satu hal yang menarik, pengalaman menarik sekaligus ini ya, challenging ya. Lu melewatinya nggak mudah juga pada saat itu ya, Pek ya. Iya, betul. Nah, tapi dan kemudian yang lebih challengingnya lagi karena gue seprogram juga sendiri gitu, orang Indonesianya atau orang Asianya tuh dikit lah. Gue nggak ada yang kenal, jadi kayak mau share kesulitan juga susah kan. Gitu. Jadi maksudnya memang harus ya struggle sendiri gitu. Kayak gitu sih. Ya. Untungnya ketika lu di underestimate, lu malah punya
maksudnya malah tumbuh semangat lo ya. Coba kalau misalnya underestimate lo malah jadi demot, itu lo mungkin nambah 1 semester lagi kali ya, Pik ya. Iya. Bahkan mungkin bisa 2 semester. Ya kan, gak ada yang tahu gitu. Emang kalau gue pribadi sebenarnya gue tuh paling gak suka atau nggak nyaman kalau gue di underestimate, dan gue tuh akan perform maksimal banget kalau gue diberi kepercayaan ke 100% gitu loh. Jadi gue makin orang memberikan kepercayaan ke gue makin melejit lah. Cool. Gitu. Oke. Sekarang ada pengalaman lucu nggak, Pik? Apa ya? Jadi kan gue jadi kan gue tinggal sekitar 2 kilo lah dari kampus ya kan? Jadi ada pas awal-awal gue jadi mahasiswa baru tuh ya kan? Ada teman-teman gue tuh cewek orang Portugal gitu ya. Ya. Nah itu dia pas gue nyapa dia melengos aja gitu loh, kebayang gak lu? Jadi pas gue nyapa gimana lo? Praktekin. Ya jadi halo gitu. Nah jadi kan di kelas gue tuh ada lab, jadi ada 1 sesi kelas, 1 sesi lab gitu kan seminggu ya. Nah teman pertama gue tuh orang Cina ya kan. Dan kebetulan gue orangnya pasif dan gue ngerasa bahasa Inggris gue juga nggak sebagus itu ya. Terus? Nah ya udah gue ngobrol sama orang Cina ini kan. Lu jangan sambil main HP, lu ke distrak. Ketahuan. Sorry. Balas chat. Ketahuan ya. Ya. Jadi setelah selesai lab itu, dari lab gue jalan kan, si orang China ini kan udah sekitar 10 tahun lah hidup di Eropa gitu kan. Dia dari SMA tuh di Eropa gitu. Jadi lumayan confident lah gitu kan, bahasa Inggrisnya juga bagus gitu. Nah, dia nyamperin tuh ke teman lain, ada orang Meksiko sama orang Portugal. Orang Meksiko sama Portugal ini udah dekat, ternyata teman segeng waktu orientasi. Iya. Kan? Nah, si orang Cina ini ngobrol lah sama teman gua. Sorry dia jadi kayak agak rasis, tapi emang menyebut negaranya aja biar gampang identifikasinya. Itu ngobrol sama teman yang orang Portugal sama orang Meksiko ya kan. Iya. Nah gue kan orangnya agak pemalu ya gitu kan, jadi gue kalau belum mingle banget kan gue agak pemalu, nggak mau initiate duluan. Akhirnya gue ngobrol tuh, gue kayak nyapa gitu, gimana gitu lah, ngobrol basa-basi gitu kan. Mana nih, lu ngobrol yang mana? Sama teman gue yang Cina sama yang Portugal juga. Ya. Nah yang Portugal ini nggak respon. Kayak lu. Iya. Kayak dia udah dia nenteng sepedanya aja sambil ngobrol kan. Kalau di dekat kampus gue kan pada bawa sepeda gitu kan, ya kan. Terus. Udah. Nah, singkat cerita 6 bulan kemudian, gue kan tinggal di apartemen 5 orang. Ya kan. Ada orang Indonesianya sih 2 orang. 2 orang lagi tuh orang Brazil sama orang Jerman, ya kan. Nah, orang Jerman ini dia S1 udah mau selesai, dia mau exchange ke Brazil. Iya. Nah, dia bilang, gue nyari orang ya pengganti gue gitu kan. Ya kan. Nah, terus ternyata dia udah dapat pengganti, kata dia pengganti orang Portugal. Nah, gue udah curiga kan. Ya kan? Jangan orang Portugal yang nyuekin lu gitu ya? Iya, gue udah curiga kan. Kayak. Nah, kebetulan pas ngeliat rumah itu, gue nggak ada lagi nggak di kampus, lagi nggak di rumah kan. Terus dia ya udah satu rumah udah setuju aja semuanya gitu. Jadi kalau di sana tuh ada culture, kalau ada orang mau nyewa rumah, satu rumah tuh harus setuju gitu loh. Dengan gitu. Ya gitu. Jadi bukan hanya persetujuan landlord aja, tapi satu rumah harus setuju gitu. Nah, udah. Nah, ternyata tau gak lo, bener si orang Portugal itu, dan kamarnya sebelahan sama kamar gue persis. Terus gimana? Habis itu gimana? Nah, turns out dia orangnya sebenarnya baik banget, dan dia jadi teman dekat gue sampai sekarang nih, masih kontak-kontakan, masih sering sharing. Nah, terus gue cerita kan, gila lu, gue dulu ngerasa lu sombong banget. Gue ngomong gak di waro, gue lagi gitu kan, kata dia. Masa sih?
Bahkan dia aja nggak inget kalau udah pernah ketemu gue gitu katanya. Pengen gue sepak nggak tuh rasanya? Gak berarti dia nggak ngelihat lo apa gimana sih waktu lo? Masa gue segede gini nggak kelihatan sih, kan jalan bareng. Mungkin dia nggak ngerasa lo menyapa dia kali Pik waktu itu, kurang clear kali. Oh. Enggak, orang jalan. Orang jadi bukan ketemu doang gitu, jalan ada sekitar 500 meter gitu loh. Iya, Kebayang iya. nggak lo? Jadi dari labnya itu ke gedung utama tuh ada sekitar 300 meteran. Jadi kita keluar lab barengan, dia ngambil sepeda sampai ke kelas gitu loh. Tapi dia malah lebih banyak ngobrol sama teman lo yang Cina tadi ya, yang dari Cina ya. Nah, kebetulan terus gue bilang, coba ditanya temen lo si orang Meksiko itu. Nah pas ditanya benar, kayak si orang Meksiko itu bilang, iya, waktu itu lo ngajak ngobrol tapi sama si teman gue orang Portugal ini namanya Diana. Itu tuh kayak nggak diwaro anjir gitu, kayak wah anjir. Dia say sorry gitu nggak Pik begitu lo kasih tahu? Ya anaknya sih baik banget sebenarnya, cuman ya jadi teman dekat sekarang gitu kan, jadi sekarang lu malah masih sering kontak, masih keep kontak ya? Iya gitu. Dan ya dia bersih banget, orangnya bersih banget. Jadi gue lumayan belajar kebersihan lah dari dia kan gitu, dan dia orangnya unik. Ya gue tuh selama di rumah tuh paling sering ngobrol sama dia gitu. Sama karena dia kan orangnya confident. Kayak kalau gue lihat tuh yang salah satu yang menarik tuh orang-orang di Eropa tuh confident ya, karena mungkin dia merasa lebih superior ya. Gue tuh orangnya kan mungkin dari Asia, dari Indonesia, gue ngerasa nggak terlalu confident gitu. Gue tuh kayak lo ngerasa dari dunia ketiga lo ya? Ya gitu. Jadi tuh gue tuh kalau dia masak tuh gue sering ngobrol sama dia, emang dia orangnya suka ngobrol banget, pas banget kan, jadi kayak gitu. Nah makanya ini salah satu momen yang terharu ya. Jadi dia itu balik bulan Juni. Jadi nah si namanya Diana itu extend ya. Dia tuh balik bulan Juni karena kuliahnya udah beres. Jadi dia mau tesis dari Portugal ya. Itu salah satu momen terharu gue, kayak gini loh. Misalnya lu kalau teman kuliah di Indonesia ya, kalau lu lulus, lu masih ada chance ketemu dia lagi kan, gede kan kemungkinannya kan. Bener. Tapi pas S2 lu teman dari berbagai negara gitu ya, itu waktu itu tuh Juni itu udah mulai beres kuliah tuh ya. Pertama si Diana itu pulang ke Portugal gitu, dan kayak gue, maksud gue berarti kan mungkin gue ke Eropa lagi mungkin masih ada kesempatan, insya Allah mungkin ya gue ada kesempatan gitu. Tapi kan kalau untuk ke Portugal untuk ketemu dia tuh hal yang susah gitu, kebayang gak lu? Jadi sedangkan gue 6 bulan tuh kayak teman serumah yang diskusi tuh kayak ngerasa wah itu berat banget sih gitu, kayak gue salah satu momen terharu gue gitu. Kemudian gak lama temannya dia orang Yunani, jadi dia tuh ada geng bertiga orang Yunani sama orang Meksiko tadi. Nah akhirnya terakhir tuh gue deket sama yang orang Yunani juga. Itu gue juga kayak sedih lagi, kayak si orang Yunani tuh pulang gitu. Gue kan nggak tahu nih maksudnya kapan gue punya kesempatan lagi ketemu dia gitu, kebayang nggak lu kayak gitu. Misalnya kalau di Indonesia kan ya lu mau tugas di Manado, di Aceh, dimanapun, di Papua, di itu lu masih bisa nyamperin gitu kan. Kalau ini sedangkan orang-orang Eropa itu kan lumayan mobile ya, jadi kayak dia bisa jadi orang Yunani kerjanya di Swiss itu kan, dia bebas ya gitu. Nah itu yang gue kayak ya udah ya memang itu kayak lumayan pelajaran yang berharga juga sih gitu. Berarti lu sedih banget ya, merasakan sedih banget waktu itu tuh ya? Iya, jadi kayak itu salah satu momen kenapa? Dianya sedih? Sedih lah, sedih. Dia sedih juga dong. Gitu. Tapi kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah masih keep kontak sih, dia salah satu yang dan gue banyak belajar juga dari dia, karena kan ya mereka tuh orangnya lebih straightforward, kalau kita kan gue yang malu-malu gitu kan. Basa-basi busuk tuh nggak ada ya Pik di sana Pik? Ya nah jadi kalau di sana tuh kalau ketemu selalu ada hi how are you gitu, how are you gitu kan. Nah kalau kita kan males banget gak sih, apa kabar lo? Kalau kita ketemu orang apa kabar kan kayak apa sih lu, kaku amat gitu kan. Kalau di sana tuh emang nanya how are you ya memang tulus gitu, kayak nanya ya. Ya misalnya how is it going gitu, gitu ya, maksudnya gimana, dia tuh memang mereka tuh benar-benar kalau dia nanya tuh benar-benar mau tahu gitu. Kalau dia nggak nanya memang orang ya itu your own business gitu. Gitu. Lu ada ngalamin culture shock nggak tapi di sana?
Gue sih makan aja sih sebenarnya. Gue Makanan. Kenapa makanannya? Ya gimana ya kan Nggak ada. nyokap gue itu kan, iya nyokap gue itu kan masakannya kuat bumbunya ya kan. Orang Padang. Nah, orang Padang. Nah di Belanda itu kan makanan hambar banget gitu loh. Tapi uniknya adalah tapi namanya lidah tuh bisa berubah ya. Jadi di awal tahun itu gue beli makanan namanya chicken tikka masala ya. Chicken tikka masala ya kan. Itu di supermarket gitu. Itu tuh rasanya hambar banget, kacau rasanya, kebayang lu ya kan? Ya kan? Iya. Yeah. Tapi sebulan sebelum pulang gue beli lagi ya. Itu rasanya udah enak cuy, gue udah enjoy makanan tuh. Wah ini ada yang salah nih. Ya, itu artinya karena lidah lo udah mulai kebiasa aja ya? Iya, nah terus pas nyampe Jakarta kan gue karantina dulu ya. Ya kan? Nah, karantina di hotel. Nah nyokap gue tuh bawain gulai chicken tikka masala tuh kayak kari-kari gitulah, ya kan? Nah, gue pertama kali makan masakan nyokap gue ya, langsung pusing bray, langsung aduh gila, wah ngaco banget itu. Karena di sono bumbunya nggak se-strong di makanan yang biasa lo makan di Indonesia ya, Pik ya? Iya gitu. Padahal di Belanda itu gue lumayan sering makan makanan Indonesia ya, maksudnya gue tuh bukan yang makan makanan Eropa banget gitu. Tapi mungkin ternyata level kekuatan strong bumbunya itu emang beda yang biarpun di sana masakan Indonesia kali ya, udah disesuaikan mungkin sedikit sama budaya sana ya, Pik. Iya, jadi mungkin karena kita biasanya makan yang hambar-hambar gitu kan, itu yang rasanya udah agak berasa, bagi kita udah enak banget kan, gitu. Padahal kalau di Indonesia ya banyak lagi yang lebih itu gitu lebih. Gitu. Itu sih sekelumit sih. Siap. Ini gue ada semacam challenge buat lo. Aja. Boleh. Apa nih? Gue punya 2 quotes. Ya, gue punya 2 quotes. Nanti lo pilih salah satu. Yang menurut lo banget tuh yang mana? Okay. Ini quotes pertama, Bek. Kebaca gak? Oke, ya. Kebaca ya? Udah paham ya? Paham lah kuliahnya di Belanda. Ini lagi. Quotes kedua ya. Udah ya? Ya, oke. Yang lu banget yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Sebenarnya agak susah ya, karena dua-duanya ngegambarin gue. Dua-duanya. Yang paling. Ya, mungkin gue prefer yang kedua sih. Oke. Karena gini. Alasannya. Ini harus ya. Jadi gini, singkat cerita, gue itu pengen kuliah di luar itu dari 2013, atau waktu itu gue semester 6. Ini itu gue semester 6. Mau gue tanya nanti sebenarnya udah lu dulu aja. Enggak, tapi maksudnya kenapa? Padahal kita gak janjian ya. Nggak, tapi maksudnya emang ini relate banget sama itu sih, sama yang tadi itu. Dua-duanya. Jadi singkat cerita tuh gue 2013 pengen sekolah gitu, pengen lanjut sekolah karena gue jadi scholar itu, jadi jadi pengen punya karir di akademia gitu ya, akademik gitu ya. Nah, dan gue kayak interest gitu untuk sekolah lebih tinggi gitu kan. Cuman gue tuh sadar bahwa at that time kemampuan gue tuh IPK biasa aja gitu kan. Kalau merendah lu makan menjelaskan IPK-nya. Ya kalau dibanding lu iya sih. Bercanda. Nggak, maksud gue kan kadang-kadang kan banyak asosiasi gitu kalau di dunia akademik tuh harus cum laude atau apa gitu kan. Nah, gitu. Padahal gue juga ada usaha ke sana, cuman kan namanya hidup kan naik turun ya gitu kan. Tapi yang bikin gue rendah diri tuh sebenarnya adalah
bahasa Inggris gue nggak bagus gitu, bahkan Hmm. dulu ngulang gitu ya. Nah, Ini ya, tapi sama ya, PKI. lu juga ngulang ya? Ngulang dua-duanya. Sama kayak gue. Susah banget cuy itu menurut gue. Nah, jadi itu gue kayak kurang confident gitu loh. Jadi sampai lu kira-kira bisa gak sih gue gitu kan? Ya kan? Nah, sama gue tuh orangnya agak rendah diri sebenarnya. Makanya setelah balik S2 tuh lebih confident. Itu salah satu lesson learn juga. Ya. Jadi tuh gue kayak mau menceritakan gue mau S2 aja tuh gue malu. Kebayang gak lu? Oh, kayak misalnya lu keep in your ini aja lah ya, keep in your mind aja ya. Iya gitu, jadi malu dan lu itu juga salah satu perguncangan hati yang lumayan hebat bahwa ya. Gue tuh dulu berpikir teman-teman gue bisa, dulu kan gue apply LPDP ya, teman gue bisa, gue juga masih bisa, tapi ternyata gue gagal 2 kali waktu itu kan. Iya. Nah, psikologisnya itu adalah di saat teman-teman yang sepir sama lu udah dapat beasiswa, udah berangkat, lu harus menunggu gitu ya. Nah gitu. Nah itu satu. Yang kedua psikologisnya ini sih sebenarnya lebih itu adalah lu minta rekomendasi nih buat S2 ya. Tapi lu gagal gitu. Kayak lu tuh kayak untuk menceritakan, bertanggung jawab atas rekomendasi yang lu minta ke orang yang lu minta aja tuh udah menurut gue tuh udah pressure banget sih kalau gue gitu loh ya. Nah, untungnya gue tuh gue tuh ngobrol sama teman dekat gue lah di kantor ya. Nah, dia bilang kayak gini, lumayan bagus tuh omongannya, yang lumayan kayak intinya nggak apa-apa, coba terus aja gitu. Maksudnya orang-orang yang udah level senior itu kan mereka pasti udah lebih sering dapat rejection gitu ya, kata si teman gue ini gitu. Nah, sedangkan kan dulu kita baru lulus tuh kayak kebayang lah, lu dulu pasti daftar kerja ditolak kan sedihnya kayak gimana gak sih ya kan, kebayang kayak nah itu cuma kan mungkin pendewasaan ya. Nah makanya itu jadi makanya gue nggak banyak daftar kerja, takut ditolak. Iya jadi gitu. Nah dan ya apa kan gue tuh nyoba beasiswa banyak ya, karena kan memang gak punya uang juga gitu kan. Nah itu mental bahwa gue harus minta rekomendasi sama bos gue kan, sering banget kayak sampai dia bilang ini ke kampus mana lagi nih gitu kan. Walaupun bahasanya nggak nyinyir ya, tapi dia nanya, misalnya waktu itu gue pernah mau apply ke New Zealand ya. Ini katanya lo mau ke Eropa, kok lo ke New Zealand gitu kan ya. Ya apa namanya nyari beasiswa, nyoba aja pak gitu kan, kayak gitu ya. Tapi memang pas udah dapet tuh gue diem aja gitu ya. Maksudnya mungkin orang-orang kan gak ngeliat kerja keras kita ya, maksudnya kayak gitu. Nah pas gue dapet tuh ya gue kayak ngerasa di support gitu, bahwa salut, orang-orang tuh salut sama gue gitu karena tetap gigih. Jadi gue FYI gue 5 tahun nyari beasiswa baru bisa berangkat gitu. Jadi teman-teman gue tuh tau gak lo, yang belajar bareng sama gue dulu ya, udah kuliah udah balik lagi, udah nikah, udah punya anak, gue belum berangkat juga. Lu bisa bayangin ya tuh. Jangan-jangan ada yang udah kuliah, udah lulus, udah kuliah lagi, ada nggak, Pik? Ada juga. Iya, Bang. Ada tau gak? Ada kan, ya gue juga orangnya suka memotivasi orang ya, ayo sekolah lagi gitu kan. Ya. Ada yang gue udah siap-siap kuliah, dia masih belum punya pikiran ya. Belum punya pikiran gue. Nah, gue gagal terus, gue ayo kita siap-siap bareng-bareng. Dia yang dapet rezeki duluan gitu, kayak gitu loh. Untung lu nggak ini ya, nggak demot ya, Pik ya. Ya, nah untung menurut gue salah satu strength gue adalah gue persisten sih. Jadi gue lumayan strict sama apa yang mau gue tuju sih, itu menurut gue, karena kayak gitu. Walaupun sebenarnya tahun kelima itu kalau gue nggak dapet beasiswa, gue tuh udah capek banget sih. Lu bayangin aja misalnya mungkin total kan ada 20 kali lah gue ditolak ya. Itu kalau dibagi 5 tahun aja, 1 tahun tuh gue harus nyiapin 4-6 aplikasi gitu. Nah itu kan time consuming gitu kan, kayak gue tes IELTS lagi itu bukan karena gue nggak lolos, tapi karena udah expired gitu. Ya gitu. Oke. Gue ya menyambung ini ya, menyambung yang barusan udah lu sampein. Ini sebenarnya emang kayak gue bilang tadi, udah pengen gue tanyain. Gue pengen flashback dulu. Tadi kan udah ceritain S2-nya ya.
hal menariknya, kesulitan-kesulitannya yang lo hadapin. Nah, gue pengen tanya dulu, lo juga bilang persiapan lo sampai lo dapet tuh butuh waktu 5 tahun gitu. Nah, sebenarnya kalau kita boleh flashback ke belakang, motivasi lo tuh apa sih yang mendorong lo bener-bener pengen S2 dan di luar negeri gitu? Gimana, Bik? Ya, Apa sih ya yang itu sih apa diri lo? ya sebenarnya gue dari semester 6 ini gue udah tahu bahwa gue akan pengen punya karir di akademik sih kalau gue. Oke. Gitu. Itu udah semester 6 gitu dan gue tahu bahwa saat lu punya karir akademik lo harus punya higher degree gitu. Lo harus obtain higher degree. Nah, itu kayak gitu. Dan kenapa di luar negeri? Karena ya itu misalnya tuntutannya semakin tinggi dan kalau lu punya degree dari luar negeri itu lu bisa jadi academician di mana aja gitu. Kebayang lu. Jadi gitu dan itu sih sebenarnya karena gue juga lebih suka academic freedom ya. Jadi kayak gue bebas berpikir, bebas berekspresi, nah itu sih yang Asal jangan itu di semester 6. Hah? Asal Kenapa? asal jangan kena intellectual trap ya. enggak lah gitu. Kayak gitu. Dan di saat gue cerita dulu itu gue tuh cuman berani cerita ke circle kecil gue doang. Ya paham. Orang itu kan yang sering main sama lu ya. Ya emang lo kenal. Ada yang kenal sih, tapi ada yang nggak kenal juga. Ya, nah tapi pas gue di Belanda ya, gue tuh cerita gue pengen PhD gitu kan. Nah, orang-orang sana tuh suportif banget gitu loh, kayak wah, maksudnya kayak mendukung banget gitu. Kayak nah itu tuh gue kayak makin oh ya udah. Jadi setelah pulang itu kayak ngerasa ya udah sebenarnya dulu tuh gue bilang kalau gue cerita cita-cita gue tuh takut. Kalau sekarang tuh sebenarnya jadi kayak afirmasi positif gitu loh. Mungkin ada beberapa orang kan yang punya pemahaman kayak gitu ya. Saat lo mengucapkan terus itu jadi afirmasi positif, mental lo lebih positif gitu kan. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi itu sih. Nah, terus tadi nih balik lagi nih, lu bilang lebih dari 20 kali lu mengirim aplikasi beasiswa dan kampus juga mungkin ya. Mungkin lu ceritain dong gimana lu struggle-nya di masa-masa itu, Ya. tetap menjalani dengan sabar sampai ya lu dapet. Itu gue gak kebayang sih sampai 5 tahun gitu. Mungkin gue kalau misalkan di posisi lu juga kayak, aduh kayaknya gue emang gak cocok S2. Mendingan gue cari yang lokal aja gitu misalkan gitu ya. Ya. Gimana, Pit? Jadi mungkin gue cerita sedikit. Jadi kan gue lulus 2014 ya. 2014 ya. Ya. Nah, gue tuh tahu bahasa Inggris gue tuh jelek banget kan waktu itu. Nah, itu sih pas lulus itu kan ada TOEFL prediction tuh. TOEFL berapa, Pit, dulu? Cuman 450 apa ya? Iya. 450. Sama, sebenarnya gue juga segitu. Iya, udah kacau kan. Sedangkan kalau luar negeri kan minimal 550 atau IELTS 6,5 kan. Iya. Nah, kebetulan ini gue di forum ini gue juga mau mention ada guru bahasa Inggris gue, teman sangkatan gue, anak FIB, namanya Disa. Nah, dia tuh sabar banget ngebimbing gue gitu dan dia kebetulan emang ini dia mau S3 bahasa Inggris nih ke Monash. Kayaknya udah jalan sekarang kayaknya. Mudah-mudahan lancar ya Disa. Amin. Itu thank you Disa sudah ngajarin Opik. Kalau Disa. Iya. Nah, itu Disa tuh dari jadi guru, dia udah berangkat, udah balik lagi ke Indonesia, gue belum sekolah juga tuh. Padahal dia di New Zealand 2 tahun loh. Di New Zealand 2 tahun. Kayak gitu. Jadi ya pertama menurut gue sih yang ngebuat gue mungkin persisten adalah karena gue waktu itu ya gue punya pekerjaan yang kira-kira tuh udah on the track gitu, bahwa di lingkungan kampus lah gitu. Artinya lingkungannya memang suportif buat ngedukung gue sekolah gitu. Iya. Itu satu ya. Kedua, gue tuh ya memang gue juga kalau punya tekad tuh kuat gitu ya. Jadi kan tadi gue bilang salah satu strength gue kan persisten ya menurut gue ya. Iya. Suportif sistem gue tuh bilang kayak gini, teman-teman terdekat gue ya bilang kayak Bang India, lu tuh sebenarnya udah kebetulan teman dekat gue nih yang gue udah cerita dari 2013 gue mau sekolah, kebetulan
dia di 2016 tuh dia mau sekolah, ya kan? Nah, dia biaya sendiri dan dia ke Belanda juga. Ya. Nah, dia bilang, "Ayo Pik, berangkat bareng gua, kita tinggal bareng aja gitu. Nanti pengeluaran apa namanya? Bisa sharing lah gitu kan." Nah, tapi ya gue timbang-timbang lah, mungkin kayak terlalu terbatas lah finansial gue, nggak mungkin gitu kan. Iya. Nah, dia tuh akhirnya selesai itu maksudnya, dan waktu itu 2017 gue conference ke Belgia, ketemu dia tuh. Nah, itu ya salah satu yang ngomong, dia bilang gini, lu tuh sebenarnya udah on the track banget, tinggal lu sabar aja gitu. Nah, itu tuh salah satu semangat juga yang buat gue jadi oh ya makin kuat. Jadi memang kadang-kadang kita semangat naik turun ya. Nah, yang butuh ada kenal. Nah, sama ada satu dosen ini mungkin di ini gue sebutin namanya, gue orang suka menyebut nama ya, Bu Vivi namanya, itu dosen marketing. Nah, itu gue pernah sharing session tuh sama dia waktu di kampus Salemba ya, memang ini. Bu, gue tuh cerita opsinya, Bu, gimana ya Bu, saya ini udah 2 tahun, waktu itu udah 2 tahun nggak salah, udah 2 tahun nyari sekolah gitu kan. Opsinya adalah apa namanya, saya tetap berjuang tapi saya nggak tahu dapetnya sampai kapan gitu kan, ya, atau saya sambil kerja sambil kuliah di Indonesia gitu kan, ya, atau ketiga saya nyari sumber pendanaan lain gitu kan. Nah, maksudnya waktu itu tuh opsi mungkin mau minta apa, dukungan orang tua sih, tapi orang tua kan gue juga nggak gitu, bukan yang banyak uang juga gitu ya, jadi mungkin tetap berat lah gitu. Nah, itu si Bu Vivi ini ngomong, ini ya salah satu, makanya pas gue mau berangkat tuh gue sampai chat dia, Bu makasih nih, salah satu semangatnya saya bisa berangkat gitu. Dia bilang gini, maksudnya ya kamu berusaha terus aja gitu, maksudnya masa iya sih apa namanya, kamu sudah berusaha, niat kamu ikhlas, Allah nggak ngebantu kamu gitu, kayak harusnya kalau kamu tetap berusaha gitu sekuat tenaga tuh nanti ada waktunya Allah bantu kamu gitu. Saya sih tetap suggest kamu, karena kamu udah berjuang, kamu tetap berusaha kuliah di luar negeri gitu. Nah itu jadi, nah di kantor pun ada pergejolak gitu loh, karena kan di kantor gua kan memang apa namanya lembaga riset di kampus ya. Jadi memang membutuhkan higher degree. Nah itu ya adalah, maksudnya gue kayak ngerasa didiskriminasi. Sebenarnya pengalaman gue tuh udah banyak, tapi karena gue belum S2, jadi gue masih di level yang dari pertama gue masuk nggak naik gitu loh. Nah itu jadi bos gue tuh suka kayak agak meledek atau mendorong ya udah sambil nunggu kuliah di dalam negeri dulu gitu kan, ya kan. Cuman gue tuh berpikir kalau gue udah kuliah itu tuh gue kayak melambaikan bendera putih gitu, bahwa ya udah gue menyerah gitu loh. Nah, sedangkan gue kayak effort yang gue sudah gue keluarkan tuh gue udah lumayan banyak, gue punya keyakinan sih. Nah, itu yang akhirnya makanya pas gue mau berangkat tuh hamin 3 hari gue ngechat tuh Bu Vivi tuh, Bu ketemu Ibu itu kan, alhamdulillah saya mau berangkat tuh. Dia bilang alhamdulillah Taufik, seneng banget gitu kok gitu, kayak gitu. Jadi menurut gue sih kuncinya ya di diri kita emang harus punya value juga, tapi bukan harus punya supporting system yang ngebantu kita juga sih menurut gua. Berarti yang membuat lu bisa sampai bertahan tetap ngirim aplikasi adalah yang pertama di internal lu sendiri, lu motivasi lu kuat gitu ya. Motivasi lu kuat, lu punya visi yang jelas, bahkan nyari jurusannya juga nggak gampang. Terus di sisi eksternal lu, lingkungan lu juga suportif ya, untuk lu support lu, player terdekat lu, bahkan rekan kerja gitu, sampai tadi ya dosen FE yang mungkin pernah terlibat project sama lu ya, Pik ya? Oh enggak sih, dia memang dosen gue tuh ada 3 kelas sama dia, dan dia tuh gue deket sama dia, maksudnya memang deket sih dari zaman tesis tuh. Dan dia penguji skripsi gue juga sih. Oke. Ya, terima kasih Bu Vivi sudah Topik semangat. Bu Elvita namanya, Bu, panggilan Bu Vivi. Dosen pembimbingnya Lugas. Lugas kita sebut di sini, padahal Lugasnya nggak ada. Lugas ntar gue ajak ngobrol juga deh. Tapi lu pernah nggak sih putus asa atau hampir deh, kalau putus asa kan lu tetap berangkat, berarti kan lu tetap persisten. Tapi hampir putus asa tuh pernah nggak?
Enggak sih, sebenarnya gue ya alhamdulillah gue orangnya persisten gue bilang gitu. Cuman memang yang terakhir itu tahun kelima itu gue kayak udah ngerasa capek aja sih, maksudnya kayak capek aja dan kayaknya mungkin kalau tahun kelima itu gue nggak berangkat mungkin bisa jadi gue udah putus, pakai uang udah sendiri gimana ya? nggak Enggak sih. di Karena uangnya nggak ada juga pertama. nyari di ini lokal. eh Nah itu tuh pernah jadi diskusi juga tuh bahwa apa opsinya adalah ke Malaysia, Oke. kan? Ke Malaysia kan kampusnya bagus juga, tapi biaya lebih murah kan, karena biaya hidupnya mirip Indonesia kan, Iya. ya kan? Di Indonesia atau di Belanda tapi ya sambil kerja gitu, kebayang nggak? Tapi kan itu yang terakhir itu challenging banget karena gue nggak tahu medan di sana gimana gitu kan. Iya. Maksudnya terlalu banyak gambling lah gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah sih di detik terakhir gue dapat opsi 1 tapi dengan beasiswa full itu. Makanya kalau gue tahu perjuangan yang dapat beasiswa susah, gue tuh pas selalu diundang forum mereka gue selalu datang gitu karena gue kayak sebagai wujud terima kasih gue lah gitu. Ya alhamdulillah ya mungkin itu bagian dari apa namanya kebaikan pemerintah Belanda setelah menjajah kita. Terima kasih pemerintah Belanda gitu ya. akhirnya dibiayai pemerintah Belanda gue. Balas budi deh. Masih sampai sekarang balas budinya. Nah, kayak gitu. ini udah di sesi terakhir nih terkait. Lu sekarang udah balik ya? Lu udah balik ke rutinitas lo sebagai researcher and consultant di LM FEBUI. Apa yang membuat lo berbeda, Pik, dari topik yang sebelumnya nggak S2, belum S2, sama sekarang ketika sudah S2 dan beraktivitas di tempat yang sama? Apa yang membuat lo berbeda? Ya. Yang paling utama confidence sih menurut gua gitu. Jadi kayak tapi lo kalau jalan nggak belagu kan, Pik? enggak lah. Gua mah humble. Ini jadi gini. Jadi ada cerita lucu nih. Ini kalau gue di setiap ada momen cerita buat S2 gue pasti cerita ini. Jadi kan teman-teman kantor gue tau lah gue mau S2 kan, ya kan. Nah ada satu kejadian. Jadi di kantor gue tuh ada meja gede gitu loh. Meja gede yang biasanya yang muda-muda tuh suka kerja di situ gitu, ya kan. Nah itu apa namanya ada pemimpin rapat ya kan, ada kursi pemimpin rapat, kebayang gak lo? Kan meja gede di ujung. Nah, di ujung ya kan. Nah, gue tuh lagi nelfon orang, ya kan orang. Nah, setiap sore tuh gue kadang-kadang tuh suka pesan Indomie di kantin kantor. Ya. Buat snack gitu kan. Nah terus pas gue telepon orang, tukang Indomie naik ke atas tuh karena kan masih di lingkungan kantor ya, ya kan. Nah, apa? Teman gue nih si Arza nih, teman deket gue nih, ini lihat gue kan. Dia lagi main laptop. Nah, lu tau gak sih lu pesen Indomie goreng ya? Indomie gorengnya tuh pas nyampe nggak diaduk, kebayang nggak lu? Kayak gitu ya. Kan gue bete ya, gue gimana sih konsepnya lu? Kalau gue masih nelpon nanti keburu kering, kuahnya kan jadi aneh kan, maksudnya bumbunya aneh kan, ya kan? Terus gue langsung nunjuk gitu, aduk gitu, kayak bos ke bawahan gitu, kayak gue tuh cuma tunjuk gitu dong, aduk gitu. Nah si tukang Indomie langsung ngaduk-ngaduk gitu cepet-cepet kan, nah kan? Terus teman gue lah shock gitu lah ngeliat gue kan, shock gitu, wah gila nih si Opik nih, tukang Indomie disuruh ngaduk Indomie. Itu tuh jadi jokes pas gue mau berangkat. Ada teman gue lagi Mbak Ida, namanya dia lulusan ALSI. Dia cerita kayak gini abis rapat nih, Za gimana nih Za, namanya kan Arza teman gue tuh kan. Si Opik udah mau kuliah di Belanda lagi, nanti pulang-pulang gue suruh ngadukin Indominya lagi gitu. Itu jadi jokes gitu loh, kayak wah nih si Opik nih dulu aja udah kurang ajar, dia balik kuliah mungkin makin kurang ajar, mungkin kayak gitu ya. Tapi ya itu flashback aja. Cuman pas balik gitu kan, jadi pas balik itu alhamdulillah gue dapet kesempatan ngajar for the first time ya, ngajar karena ngajar karyawan LM atau sebagai ngajar karyawan LM kan. Kita salah satu services kita kan training. Kebetulan di tahun itu LM dapat program pengembangan
kepala sekolah SMK menjadi CEO sekolahnya. Nah itu kayak kita tuh beberapa kampus sih, ada Prasmul, ada Binus, ada Unbrau, macam-macam lah disebar. Kita tuh dapat 120 orang kepala sekolah se Indonesia, ada 4 batch gitu ya. Nah itu kebetulan momentumnya tuh 1,5 bulan setelah gue balik lah, gitu ya kan. Nah itu tuh ajang gue unjuk gigi mengajar itu sama partner gue Pak Nurdin Sobari. Pak Nurdin Sobari udah dosen marketing, dan orang yang gue respect juga gitu. Nah itu di saat itu kan gue ngajak teman gue si Ali namanya. Nanti Ali undang juga nih, dia entrepreneur. Ya. Nah dia tuh lihat gue tuh ya emang sudah sangat confident, berbeda banget saat dulu gitu. Setelah kayak gue tuh dulu orangnya lumayan rendah diri gitu. Jadi kelihatan lah gue kayak gak yakin gitu. Nah di situ tuh kelihatan kayak gitu. Nah itu semenjak itu tuh confident gue lebih tinggi gitu, dan memang lumayan lebih value ya yang gue dapat selama di sana yang baik tuh gue ambil gitu. Kayak ya udah, gue kalau mau sesuatu ya gue ngomong gitu, nggak usah dipendam gitu loh. Jadi hal-hal nilai kehidupan yang seperti itu yang gue rasa baik, yang itu. Dan juga dengan degree itu gue jadi punya kesempatan lebih buat explore di kerjaan gue sih kayak gitu. Jadi misalnya kayak gitu, gue makin dipercaya di dalam pekerjaan, jadi role-nya lebih tinggi gitu ya. Kayak gitu. Mungkin dulu tuh gue udah melakukan fungsi itu tapi belum di-acknowledge gitu ya. Nah, sekarang karena dengan degree yang lebih bagus seperti itu, dan opportunity untuk mengerjakan kerjaan di luar pekerjaan saat ini gitu. Misalnya gue di hire teman gue untuk melakukan research gitu ya karena dia tahu gue punya expertise di sini gitu. Jadi akumulasi pengalaman gue selama 5 tahun sebelum sekolah gitu ya, itu diperkuat dengan kredensial gue yang bidangnya linear gitu. Jadi mungkin dari 5 tahun itu gue kan udah ngerjain dirty work, kemudian ngerjain technical analysis, analytical thinking. Lo jelasin dirty work tuh apa, lo jelasin. Oh ya, dirty work, kerjaan kotor. Ya kalau di riset itu tuh kayak misalnya lu buatin persiapan survei, souvenir, nyiapin yang hal-hal yang mungkin bagi lulusan fresh graduate sarjana itu hal yang remeh-temeh ya, tapi menurut gue setiap pekerjaan kan berproses ya. Memang gue merasa juga ada manfaatnya gitu. Jadi saat gue misalnya mengelola riset tuh gue tahu bottleneck-nya apa, karena gue proses yang junior gue lakukan tuh gue udah melakukan sebenarnya gitu. Jadi gue nggak tiba-tiba di posisi sebagai misalnya yang memandu analisis, nggak kayak gitu kayak gitu sih. Ya alhamdulillah sih gue kayak mendapat role kepercayaan lebih besar setelah S2 di kantor gue, karena kantor gue juga lumayan mengapresiasi ya, karena mendorong gitu. Iya. Itu sih, dan jadi makin semangat sih buat tetap berkarya dan dapat pendidikan lebih tinggi sesuai goals gue gitu. Itu sih. By the way, lu ada ini nggak? Ada pesan nggak buat sahabat-sahabat Arista terkait apa S2 gitu? Terkait mindset kita tentang sekolah itu sepenting apa sih, Pik? Kalau menurut seorang Opik ya? Ya, jadi kalau yang gue belajar waktu di Belanda dulu ya, di sana tuh gue melihat pendidikan minimal itu rata-rata S2. Jadi orang itu baru bekerja di sektor formal yang profesional itu S2 biasanya gitu ya. Nah, bahkan di sana tuh doktor itu hal yang biasa. Mungkin di Indonesia dokter itu achievement yang lumayan tinggi gitu ya. Nah, di sana tuh dokter tuh banyak loh saintis atau di industri itu gelarnya doktor. Jadi memang pendidikan itu bukan hanya di bidang kampus aja gitu. Jadi tidak hanya berorientasi pada orang yang kerja di kampus, tapi profesional pun punya pendidikan yang tinggi gitu. Nah itu menurut gue kayak gitu, dan Indonesia juga dengan sekarang akses pendidikan makin besar, kayaknya juga bakal mengarah ke sana sih gitu. Jadi menurut gue memang kalau gue lihat mungkin di Indonesia sebelumnya S2 itu lebih buat career progression ya. Jadi misalnya kalau mau naik tingkat, nah kalau gue lihat trennya di Eropa itu dia sebagai minimum requirement, mungkin ke depan itu S2 itu bisa jadi minimum requirement gitu. Jadi bukan lagi career progression, bukan lagi buat promosi. Nah, jadi bagi gue memang S2 itu selalu memberi manfaat gitu ya. Jadi gue sih sangat mendorong teman-teman gue yang mau S2, karena akan ada accumulation knowledge baru yang lo dapat,
Dan yang pasti sih analytical thinking, banyak skill set yang lo dapat dari sekolah. Nah itu sebenarnya kan lo sekolah itu dapat lo membuat lo menjadi lebih beradab dan lebih bijak ya, kalau menurut gua kayak gitu. Nah, jadi mau di dalam negeri mau di luar negeri, ketika punya kesempatan sekolah, menurut gua ambil aja gitu, karena ini kayak investasi gitu loh. Misalnya lo mau beli mobil apa sekolah gitu. Nah terkadang tuh kita kalau buat beli mobil itu kita lebih willing gitu. Kalau sekolah pakai uang sendiri tuh kita kayak gede. Padahal sebenarnya kan sekolah itu lifetime investment ya. Jadi kayak lo kalau dapet ya lo akan terus. Nah kalau mobil itu kan terdepresiasi kan ya. Nah itu tuh ya gitu. Dan kedua gue sih nggak pernah dikotomi kuliah di dalam atau di luar ya. Itu yang mana yang karena gini, setiap orang menurut gue constraint-nya berbeda-beda ya. Mungkin gue alhamdulillah punya kemewahan untuk tetap berjuang untuk dapat S2 dan alhamdulillah dapat gitu ya. Mungkin setiap orang kan punya constraint masing-masing kayak gitu. Jadi kuncinya sekolah gitu. Dan yang kedua adalah menurut gue yang paling penting adalah gue di sana tuh ngelihat bahwa sebenarnya beasiswa itu hanya sebuah jalan untuk bisa bersekolah gitu. Artinya banyak kok teman-teman gue tuh yang happy, yang kuliah dengan biaya sendiri. Khususnya kan gue di teman-teman di Tilburg tuh ada beberapa yang udah berkarir ya. Yang biaya sendiri hasil nabung dia gitu kan, happy. Kemudian dia dapat kerja di Belanda, akhirnya tabungan dia mungkin berapa tahun gitu ya, itu bisa kebalas cuma dalam waktu 6-7 bulan gitu. Artinya kan kuliah itu tergantung goals-nya ya. Mungkin lo mau career shifting, ya nggak ada salahnya lo biaya sendiri, kemudian lo berusaha dengan giat di sana gitu kan. Mungkin ada beberapa beasiswa malah karena lo beasiswa, lo nggak bisa stay kerja di sana gitu kan. Akhirnya lo cheating. Ya akhirnya lo cheating gitu dengan beasiswa lo, bahwa lo dulu pas mau beasiswa lo mau balik, tapi ternyata lu cheating, lu kerja di sana. Menurut gue tuh lebih kurang gentle sih menurut gue gitu, walaupun itu pilihan ke orang masing-masing ya. Gitu. Jadi menurut gue adalah beasiswa itu hanya cara untuk bersekolah, jadi cara pembayaran aja. Kita dulu mungkin kan ada caranya bayar cash gitu kan, macam-macam ya beasiswa gitu. Jadi menurut gue itu dan memang sih gue juga ngerasa orang yang balik dari luar negeri itu pasti ada fase-fase galau ya, fase-fase galau gitu ya. Nah itu makanya mungkin yang paling penting tuh menurut gue adalah post study planning-nya sih gitu. Jadi lu setelah S2 itu lu mau ngapain gitu. Jadi jangan sampai karena lu bosan kerja lu S2 gitu. Karena nanti setelah S2 pun lu harus bekerja lagi, lu ke labor market lagi gitu. Jangan sampai karena kelelahan itu ya maksudnya jadi kayak pelarian gitu loh. Nah itu S2 itu memang namanya sekolah tuh seberat-beratnya sekolah tuh lebih enak dari kerja sih, karena mental statementnya tuh lebih, ya udah kita berhadapan dengan diri kita doang ujian gitu kan. Kalau kerja kan kalau kita nggak beres, kita mungkin pengaruhnya ke reputasi kita bisa dipecat, ke orang lain bisa dipecat, macam-macam. Kalau ujian kan kalau kita nggak belajar ya nilai jelek doang gitu. Jadi memang kuliah itu secara mental lebih mudah dari bekerja gitu, lebih enjoy lah dari bekerja. Nah tapi yang paling penting menurut gue adalah post study planning-nya itu sih.